Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Windy Prastiwi dari kelas Manajemen C dengan NPM 215210635 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Islam Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia mengenai praktik keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Fatmawati DRS PD MPD. Ngomong-ngomong, Universitas Islam Riau merupakan perguruan tinggi tertua yang ada di Provinsi Riau yang berdiri pada tanggal 4 September 1962 di bawah pimpinan Lembaga Pendidikan Islam YLPI. Beralamat di Jalan Kaharudin Nasution nomor 113 Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Riau, dijuluki sebagai Kampus Madani Riau. Adapun fakultas yang ada di Universitas Islam Riau yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Itulah sedikit informasi mengenai Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film. Film apakah itu? Ayo kita simak videonya. Halo semua, buat kalian yang lagi butuh hiburan, ada referensi film bagus nih yang cocok untuk mengisi waktu luang kalian, yaitu sebuah film yang berjudul Mariposa. Mariposa diambil dari bahasa Spanyol yang artinya kupu-kupu. Film ini menceritakan hubungan asmara seorang remaja yang diibaratkan seperti kupu-kupu, terkejar namun tak tergapai. Mariposa adalah film drama Indonesia yang bergenre komedi romantis yang disutradarai oleh Fajar Bustami. Film ini diangkat dari novel bestseller yang diadaptasi dari tulisan Wattpad karya Lulu Hidayatul Fajriah. Dibintangi oleh Angga Yunanda sebagai Iqbal, Adisti Zahra sebagai Acha, Dania Salsabila sebagai Amanda, Junior Robert sebagai Glenn, Abun Sungkar sebagai Rian, dan Syakir Daulay sebagai Juna. Mariposa bercerita tentang kisah seorang ambisius yang mengejar cinta seorang pria dingin dan cuek di sekolahnya. Acha yang baru pindah ke sekolah barunya mengaku sudah menyukai Iqbal. Iqbal adalah sosok pria yang pendiam, dingin, cuek, dan pintar. Sedangkan Acha seorang gadis yang ambisius, centil, namun ia pintar. Setelah pertemuan singkat mereka di perpustakaan, sejak saat itu motivasi Acha di sekolah barunya ada dua, yaitu untuk kepentingan otak dan untuk kepentingan hati. Acha ingin menjadi pacar Iqbal, tapi kenyataannya Iqbal itu dingin dan sulit untuk ditaklukkan. Iqbal hanya fokus pada sekolahnya. Penyebab Iqbal terlihat dingin bukan tanpa sebab. Pertama, ibunya meninggal sejak lama dan ia dibesarkan oleh ayahnya yang selalu menerornya agar terus dan terus untuk belajar. Tentu saja Iqbal merasa terganggu dengan kehadiran sosok Acha. Tapi Acha itu tidak gampang menyerah. Acha itu ambisius. Acha yang selalu mengejar Iqbal dan Juna yang berusaha mendekati Acha. Suatu hari, Acha, Iqbal, dan Juna lolos audisi untuk mewakili sekolah dalam Olimpiade Sains yang dibimbing oleh Pak Bambang. Acha dengan segala imajinasinya berhayal suatu hari nanti akan membangun sebuah keluarga bersama Iqbal. Jadi Acha tidak akan menyerah untuk misinya dalam menaklukkan hati Iqbal. Di samping itu, ada ibu dari Acha yang sangat menggemari boyband BTS dan hal-hal yang berbau Korea. Ibu Acha selalu mendukung dan menyemangati Acha dalam mendekati Iqbal. Iqbal mempunyai teman bernama Glenn dan Rian. Dua temannya itu bingung dengan Iqbal yang malah menolak Acha. Padahal menurut Glenn dan Rian, Acha itu nyaris sempurna. Tapi Iqbal maunya yang sempurna, beda dengan kedua teman Iqbal. Sahabat Acha justru kebalikannya. Amanda sangat melarang Acha untuk mendekati Iqbal karena Amanda tidak mau hati Acha sakit gara-gara Iqbal si hati batu.
Di sisi lain, Amanda, sahabat Acha, mulai menjalin kedekatan dengan teman Iqbal yang bernama Rian. Setelah berbagai cara Acha lakukan untuk mendapatkan Iqbal, namun belum membuahkan hasil juga, Acha merasa sedih, Acha merasa bingung kenapa Iqbal sangat sulit untuk didapatkan. Hingga sewaktu-waktu Amanda punya rencana agar Acha menjauh dari Iqbal. Cara ini menurutnya akan ampuh untuk membuat Iqbal mengubah sikapnya dan misi pun dimulai sampai 7 hari ke depan. Acha mulai cuek dan tidak peduli dengan Iqbal. Namun di hari keempat, Iqbal mulai menunjukkan sikap perhatiannya dan Acha sangat senang dan ingin mengakhiri misinya. Namun Amanda melarangnya. Acha harus menahan 3 hari lagi. Tapi di hari kelima setelah selesai bimbingan untuk Olimpiade Sains, Acha diantar pulang oleh Iqbal dan misi pun berakhir karena Acha sudah tidak tahan berjauh-jauh dengan Iqbal. Pada malam harinya, Acha menelpon Iqbal untuk memastikan sesuatu, dan Acha sangat senang mengetahui kalau Iqbal ternyata tulus mengantarkannya pulang. Dan harapan Acha kembali terbit. Namun, pada pagi hari di sekolah, Iqbal marah-marah, dan puncaknya Acha disebut murahan oleh Iqbal. Acha sedih karena menurut Acha ini perjuangan untuk mendapatkan cinta, bukan murahan, dan Acha mulai untuk menguatkan hati, mulai menghapus harapannya untuk Iqbal dan mulai tidak mengganggu kehidupan Iqbal. Setelah menjalani bimbingan oleh Pak Bambang, hari Olimpiade Sains pun dimulai. Setelah selesai mengikuti perlombaan dan lolos ke tahap berikutnya, tiba-tiba Acha jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Iqbal menemani Acha di rumah sakit, tapi Acha menyuruh Iqbal untuk kembali ke penginapan untuk belajar dan tidak usah sok perhatian dan jangan kasih harapan lagi karena Acha sudah dalam tahap menghapus harapannya. Keesokan harinya, mereka mengikuti Olimpiade selanjutnya dan menunggu hasilnya. Iqbal sangat gelisah karena dia takut timnya tidak lolos karena banyak tekanan dari papanya. Namun akhirnya tim mereka lolos ke tahap 3 besar dan di babak 3 besar itu Iqbal sangat gelisah juga, namun pada akhirnya di babak final mereka memenangkannya. Dan disinilah mamanya Acha dan papanya Iqbal bertemu. Acha ditawarkan beasiswa ke luar negeri oleh teman papanya Iqbal. Dan di sini Iqbal disadarkan oleh sikap Acha kalau Acha tidak mau, tidak akan dikerjakan, tapi kalau Acha mau, itu akan dikejar sampai dapat. Dan ketika di sekolah, Acha mengundang teman-temannya untuk datang ke acara ulang tahunnya yang ke-17. Tapi Iqbal tidak dapat undangannya. Kedua temannya heran dan menyimpulkan bahwa Acha sudah melupakan Iqbal. Di sisi lain, yang Acha tahu dari Amanda sahabatnya, Iqbal sudah mendapatkan undangan yang dititipkan oleh Juna dan acara ulang tahun pun tiba. Di sini, Papa Acha yang berada di Korea memberi kejutan selamat melalui video call dan Acha menyukai kostum yang papanya kirim, yaitu kupu-kupu. Di sisi lain, Iqbal akan bertemu dengan teman papanya yang akan membantunya untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Namun, Iqbal berubah pikiran dan dia memberanikan diri untuk bilang ke papanya kalau Iqbal akan kuliah di Indonesia dan Iqbal tidak menyukai sains. Lalu papanya marah dan terjadilah pertengkaran. Teman papanya menjadi penengah perdebatan ini, sampai akhirnya Papa Iqbal mengerti. Di sisi lain, ulang tahun Acha sedang berlangsung. Di sini Acha tahu kalau Iqbal tidak mendapatkan undangan dari Juna karena Amanda tidak memberikannya. Acha sedih karena Amanda berbohong. Di sini Amanda tidak mau Acha sakit hati. Amanda pikir Acha sudah move on dari Iqbal. Tapi kenyataannya Acha hanya menghapus harapannya, tapi tidak dengan cintanya. Tiba-tiba kedua teman Iqbal membawa Acha keluar. Ternyata ada Iqbal di sana dengan membawa sebuah kado berupa boneka sapi.
Iqbal meminta maaf kepada Acha dan memberikan boneka sapinya. Lalu Iqbal bilang, kalau Acha sudah berani membuat Iqbal jujur tentang apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka, dan pada akhirnya mereka pun saling menyukai. Acha bahagia karena perjuangannya saat ini tidak sia-sia. Itulah alur cerita dari film Mariposa. Menarik bukan? Setelah saya menonton film ini, saya mendapat pesan moral, yaitu pertama, tidak perlu ragu dengan perasaan yang sedang kamu rasakan. Kedua, menjadi diri sendiri itu lebih baik. Ketiga, katakan jika kamu merasa ada yang perlu dikatakan. Keempat, perjuangkanlah sesuatu yang memang benar-benar kamu inginkan. Dan yang terakhir, bahwa sebuah perjuangan itu akan mendapat hasil yang memuaskan. Jadi, janganlah menyerah. Demikian video ini saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.